Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya al-hadirun, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat isya. Mudah-mudahan seluruh amal-amal kita baik yang wajib maupun yang sunnah kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, malam hari ini kajian hadis tematik kita tentang mukmin yang terbaik dan juga mukmin yang tercerdas, terbaik dan tercerdas. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Majah. Hadis ini tapi hadis sah, hadis hasan, terdapat dalam kitabnya Imam Ibnu Majah. Saya bacakan hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar wa sallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanuhum khuluqan. Faqala fa ayyul mu'minina aqyas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum lil maut zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika aqyas. Rawahu Ibnu Majah wa qala hadisun hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, terdapat dalam kitabnya Imam Ibnu Majah, kumpulan hadis beliau. Hadis melalui sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak dari Umar bin Khattab. Kalau kita terjemahkan hadis ini dari Ibnu Umar atau dari anaknya Umar yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anak dari Umar bin Khattab, dari istrinya yang bernama Zainab binti Maz'un. Dia saudara kandungnya dengan Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abdullah bin Umar dengan Hafsah itu saudara kandung. Karena ada juga saudara yang lain tapi lain ibu, satu bapak. Karena para sahabat itu rata-rata istrinya lebih dari satu. Ya. Bahkan sebelum turun ayat tentang istri sampai 4, mereka itu istrinya lebih dari 4 semua, hampir semua.
Istrinya lebih dari 4. Umar itu istrinya, kalau kita baca dalam riwayatnya ada 6 orang istrinya. Tapi itu sebelum turunnya ayat yang membatasi istri sampai 4. Mungkin setelah ayat itu turun istrinya tinggal 4 saja. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi para sahabat itu rata-rata istri mereka lebih dari 1. Ya, sahabat Nabi. Kalau sahabat saya sekarang banyaknya 1. Ya, sahabat-sahabat at-taqwa kebanyakan 1. Betul, Pak? Iya, sahabat saya. Iya, masalahnya cuma 1. Nggak ada keberanian. Iya, dulu Allahu alam, tapi cenderungnya mereka itu istrinya lebih dari 1. Mungkin itu bagian dari tradisi, bisa jadi ya dari mereka beristri banyak. Sama dengan sekarang, mohon maaf kalau kita tanya orang-orang Betawi itu, coba tanya kenapa istrinya itu biasanya lebih dari 1. Orang Betawi atau orang Sumatera Barat, orang Padang. Apalagi kalau dia nikah itu dengan seorang buya. Tuh dulu ibu-ibu yang punya anak gadis itu banyak yang mencari suami anaknya itu buya-buya walaupun sudah punya istri, karena ingin merubah keturunan, mendapat berkah dari buya-buya itu. Buya itu kalau di Jawa kiai. Jadi begitu. Makanya saya nggak boleh sama istri saya pulang sendirian. Nanti saya kalau pulang sendirian bawa ke sini istri lagi kan. Jadi kalau saya pulang tuh pasti istri saya ikut. Saya nggak boleh pulang sendirian. Ya Pak Watan ya. Watan orang Padang juga nih. Baik. Baik. Giliran kalau ngomong istri aja pada hidup semua ini. Coba kalau ngomong yang lain pada diem semua. Baik. Ya, nggak apa-apa, itu normal namanya. Jadi Abdullah bin Umar saudara kandung dari Hafsah. Ya, saya seibu dengan Hafsah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin itu, 4 orang itu 2 orangnya adalah mertua Nabi dan 2 orangnya lagi menantunya Nabi. Abu Bakar dan Umar itu mertuanya Nabi. Anaknya Abu Bakar menikah yaitu Aisyah dengan Rasulullah SAW. Anaknya Umar dinikahkan dengan Nabi yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang 2 lagi itu menantunya Nabi, Utsman bin Affan. Nabi nikahkan anak perempuannya dengan Utsman. Anak perempuan yang pertama dinikahkan dengan Utsman, meninggal anaknya itu, dinikahkan lagi 1 lagi anak perempuannya dengan Utsman. Jadi itu ada 2 putrinya Nabi menikah dengan Utsman itu, tapi setelah yang satunya meninggal dulu. Nah, rata-rata memang dulu para sahabat, para sahabat, termasuk Nabi itu menikah lagi setelah istri pertamanya meninggal, Pak. Ya, paham maksudnya, Pak? Setelah istri pertama meninggal, baru Nabi nikah lagi dan nikah lagi. Maksudnya, nah, Bapak jangan doain, berarti istri saya harus meninggal dulu baru saya menikah lagi. Bukan begitu maksudnya. Baik. Jadi Utsman itu ada putri Nabi 2 menikah dengan Utsman. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga Nabi menikahkan anak putrinya dengan Ali, yaitu Fatimah. Ya. Jadi 2 orang itu adalah mertua Nabi, 2 orang lagi menantunya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sebut Ahlul Bait itu, jadi semuanya mereka tuh Ahlul Bait sebenarnya. Jadi Ahlul Bait itu bukan hanya Ali bin Abi Thalib saja, sungguhnya semua mereka tuh Ahlul Bait. Jadi kalau orang-orang Syiah mengatakan Ahlul Bait itu hanya Husain, salah sebenarnya, semuanya mereka Ahlul Bait. Ya, keturunan semua keluarga Nabi SAW semua. Ya, yang 4 orang itu dan yang lainnya. Banyak anak cucu Nabi SAW. Baik ya. Nah, ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari beliau. Beliau lahir di Makkah.
Umur 10 tahun beliau hijrah ke Madinah bersama dengan bapak ibunya, Umar dan istrinya. Ketika sampai di Madinah, waktu akan terjadi perang Badar, dia daftar kepada Nabi untuk ikut perang Badar. Tapi Nabi tolak karena usianya waktu itu dalam riwayat diceritakan baru 13 tahun. Tidak boleh ikut perang Badar. Setelah perang Badar setahun berikutnya perang Uhud, dia daftar lagi kepada Nabi untuk ikut perang Uhud. Ditolak lagi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Usianya baru 14 tahun. Tidak boleh. Ya. Perang yang ketiga yaitu perang Khandaq, baru dia daftar kepada Nabi, baru dibolehkan Nabi SAW karena usianya sudah 15 tahun. Jadi perang Khandaq itulah perang pertama kali diikuti oleh Abdullah bin Umar. Perang Khandaq. Ya, itu awal. Nah, setelah itu hampir setiap peperangan beliau ikut bersama dengan Nabi. Bahkan ketika Nabi sudah wafat pun dia masih ikut dalam peperangan-peperangan, termasuk dalam perang menaklukkan Mesir waktu itu juga beliau masih ikut. Itu Abdullah bin Umar. Dia termasuk sahabat yang disebut oleh para sahabat orang yang luar biasa alimnya. Ketika Utsman menjadi khalifah, dia diminta oleh Utsman untuk menjadi hakim, dia menolak karena dia tidak mau menjadi hakim. Ya, karena bagi dia sangat berat, maka dia tolak. Ya. Tapi dia katakan kepada Utsman, jangan engkau sampaikan alasanku kenapa aku menolak untuk diangkat menjadi hakim, karena saya khawatir kalau engkau sampaikan kepada yang lain alasanku kenapa aku tidak mau menjadi hakim, khawatir nggak ada yang mau jadi hakim. Ya, Abdullah bin Umar. Jadi orang yang sangat luar biasa. Aisyah mengatakan orang yang mengikuti seluruh perbuatan Nabi itu adalah Abdullah bin Umar. Jadi dari hal yang kecil yang tidak diperintahkan Nabi pun semuanya diikuti nama dia. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW semuanya diikuti oleh Abdullah bin Umar. Ya, anaknya Umar bin Khattab. Jadi ini orang luar biasa. Kalau dalam riwayat hadis, kalau kita baca dalam riwayat hadis, beliau orang yang nomor 2 setelah Abu Hurairah yang terbanyak hafalan hadisnya. Jadi setelah Abu Hurairah, ya Abdullah bin Umar. Itu sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Jadi ya, beliau wafatnya di Mekah. Dan sebagian ulama mengatakan sahabat Nabi yang terakhir wafat di Makkah adalah Abdullah bin Umar. Dan juga disebutkan riwayat itu hari-hari tuanya Abdullah bin Umar itu tidak bisa melihat. Usia 80, ada yang mengatakan 84 tahun dia wafat di Mekah. Ya, Abdullah bin Umar. Baik. Hadis ini beliau yang menceritakan, kata beliau, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika aku pernah bersama dengan Rasulullah SAW. Karena memang Abdullah bin Umar ini banyak sekali kebersamaannya dengan Rasulullah SAW. Nah, ini diceritakan satu ketika aku bersama dengan Nabi, kuntu ma'a Rasulillah SAW, bersama dengan Rasulullah SAW, kata beliau. Lalu beliau menyaksikan apa? Faja'ahu rajulun minal ansar. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Di dalam hadis ini tidak disebutkan siapa laki-laki itu. Hanya disebutkan rajulun minal ansar, seorang laki-laki dari kaum Ansar. Berarti kaum Ansar itu orang-orang Madinah. Kan sahabat Nabi itu ada 2, Muhajirin dan Ansar. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ansar penduduk asli Madinah. Nah, ini dari seorang laki-laki ini dari kaum Ansar. Tidak disebutkan namanya, siapa namanya tidak disebutkan, tapi ada seorang laki-laki dari kaum Ansar. Dalam hadis-hadis Nabi biasa seperti itu. Kalau ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, itu biasanya tidak disebutkan yang nanya ini siapa namanya. Nah, para ulama mengatakan ada beberapa kemungkinan kenapa tidak disebutkan dalam hadis itu. Pertama, para sahabat tidak memperhatikan orang yang bertanya kepada Nabi. Artinya bagi mereka enggak begitu penting siapa yang nanya sama Nabi. Tapi yang paling penting adalah pertanyaannya. Nah, itu para sahabat begitu. Ya, enggak begitu penting yang nanya itu siapa orangnya,
mereka tidak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah pertanyaannya apa. Beda sama orang sekarang. Kalau orang sekarang dia yang penting kesohor dulu. Betul tidak Pak? Kalau dulu para sahabat nggak butuh kesohor mereka. Ya, kalau sekarang orang biar miskin, biar tekor asal kesohor. Betul Pak? Ada begitu, biar tekor asal kesohor. Baik. Jadi makanya di sini disebutkan itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, sahabat ini tidak tahu nama orang itu siapa. Makanya nggak disebutin namanya. Ya, mungkin Abdullah bin Umar ketika itu nggak kenal dengan orang ini, makanya dia sebutnya hanya rajulun saja, seorang laki-laki saja. Mungkin dia nggak kenal namanya siapa gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh orang ini? Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi. Waktu itu Abdullah bin Umar ada dekat Nabi SAW. Datang orang itu kepada Nabi dan dia mengucapkan salam. Fasallama ala Nabi SAW. Dia ucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum atau apalah gitu ya. Assalamualaikum ya Rasulullah atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu diucapkan kepada Nabi. Pokoknya diucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ini bagi dari adab. Makanya kalau kita tuh sebenarnya setiap ketemu tuh harus mengucapkan salam, betul? Harusnya itu menunjukkan ciri seorang muslim sebenarnya. Ngucapin salam itu setiap ketemu. Jangan langsung, mana? Enggak. Biasaan kita emang. Kalau ketemu tuh assalamualaikum, baru mau ngomong apa terserah. Tapi ucapan pertama itu adalah salam, betul Pak? Ini udah mulai redup nih saya lihat nih. Pada lampu terang banget nih. Nggak apa-apa. Ucapkan salam. Setiap ketemu ucapkan salam. Itu bagian, itu ciri mukmin tuh seperti itu. Jangan langsung ngomong assalamualaikum gitu. Kan kata Nabi begitu. Ucapkan salam itu kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak kamu kenal. Tapi kamu tahu dia seorang Muslim, gitu Pak. Kita nggak kenal namanya dia, tapi kita tahu dia Muslim. Ucapkan salam kalau ketemu, kata Nabi. Bahkan itu ciri Islam, benarnya Islam seorang itu. Ya, ada hadis Nabi pertanyaannya tentang ciri seorang Muslim yang terbaik. Tut'imu ta'am, memberikan makan orang lain, kemudian mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak kamu kenal. Itu bukti keislamannya luar biasa. Jadi nggak milih-milih gitu. Giliran yang dekat sama dia, assalamualaikum. Kalau jauh sama dia, maksudnya orang yang begitu jauh dari dia, nggak ngucapin salam. Apalagi kalau lagi kesel, nggak ngucapin salam dia. Jangan ngucapin salam, negor aja kagak. Kalau lagi kesel. Padahal sebenarnya kepada yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal, ucapkan salam itu. Jangan hanya mengucapkan salam kepada orang yang sepaham dengan kita. Ada tidak Pak? Ada nggak sekarang orang mengucapin salam yang sepaham sama dia doang? Itu ciri-ciri hari kiamat kata Nabi. Salah satu ciri-ciri hari kiamat itu, tanda hari kiamat itu ketika orang sudah mengucapkan salam hanya kepada orang yang sepaham dengan dia. Kalau nggak sepaham dengan dia nggak mengucapin salam. Hati-hati nih. Ya, makanya jangan milih-milih. Giliran orang kaya aja, assalamualaikum Pak. Orang kaya. Kalau orang miskin, begitu katanya. Ada nggak Pak begitu Pak? Nauzubillah. Taib. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi, apa katanya kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Dia tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ayyul mu'mini itu pertanyaan, kalau kita lihat terleksnya, apa orang-orang mukmin paling afdal? Maksudnya seperti apa sih orang mukmin yang paling afdal itu, yang paling utama, yang terbaik gitu.
Ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, seperti apa sih orang-orang beriman yang terbaik itu? Kalau saya tanya kepada kita nih Pak, kira-kira kita sudah termasuk orang-orang beriman terbaik atau belum? Hah? Pak, kenapa pada diem Pak ya? Cuman tinggal ngomong iya atau enggak doang. Udah apa belum? Hah? Belum. Coba kita lihat di sini. Kita ini sudah termasuk mukmin terbaik atau belum? Ya. Tapi yang menarik dari pertanyaan ini adalah yang ia tanyakan mukmin atau orang-orang beriman terbaik. Bukan hanya sekedar baik, tapi terbaik. Nah, luar biasa nih. Ini perlu kita pelajari juga. Apa makna kalimatnya? Kenapa ditanyakan mukmin terbaik? Kenapa dia tidak tanyakan hanya mukmin yang baik begitu loh? Tapi yang ditanyakan mukmin yang terbaik, orang-orang beriman yang terbaik itu seperti apa ya Rasulullah? Gitu. Ya, ini makna kalimatnya Bapak. Kenapa ditanyakan orang mukmin, orang-orang beriman yang terbaik? Karena semua orang mukmin itu pasti baik. Betul tidak? Semua orang beriman pasti baik. Kalau ada orang beriman tidak baik, berarti dia bukan orang beriman. Ini sudah otomatis. Semua orang beriman itu baik. Makanya ditanyakan bukan hanya sekadar baik, tapi terbaik. Kenapa? Semua orang beriman itu baik. Makanya ditanyakan yang terbaik. Seperti apa orang beriman yang terbaik? Begitu maksudnya. Kalau dia tanyakan orang beriman yang baik, itu udah biasa. Semua orang beriman baik. Yang terbaik. Kenapa? Karena dalam Islam ini Pak, ada orang baik, ada yang terbaik. Ada yang buruk, ada yang terburuk. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Rasul saja yang 25 itu pilihan Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran, nama-nama mereka 25 orang. Tapi dari 25 orang itu ada nggak yang lebih lagi dari 25 itu? Dari 25 orang itu, ya, itu masih ada 5 orang yang dilebihkan oleh Allah. Rasul apa namanya? Hah? Ini pelajaran dulu waktu kita sanawiyah. Rasul ulul azmi. Rasul-rasul ulul azmi 5 orang, rasul-rasul ulul azmi. Dan dari rasul ulul azmi itu 5 orang, ada satu yang luar biasa lagi oleh Allah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang baik, ada terbaik, bahkan ada yang lebih baik. Itu sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah. Maka orang beriman ini semuanya baik. Maka yang ditanyakan yang terbaik itu seperti apa? Kalau yang baik semua juga baik. Nggak ada orang beriman yang tidak baik. Kalau ada orang yang beriman yang tidak baik, berarti dia bukan orang beriman. Contoh gini Pak, saya sering contohkan begini. Ketika saat kita mengucapkan salam, ada orang beriman mengucapkan salam, setiap ketemu mengucapkan salam, assalamualaikum, gitu kan? Ketemu lagi sama assalamualaikum, assalamualaikum. Setiap bertemu orang selalu mengucapkan salam. Baik atau tidak? Baik. Tapi saya tanya lagi, ada nggak yang lebih baik dari itu? Hah? Setiap orang diucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Baik, ini luar biasa. Tapi ada nggak yang lebih baik dari itu? Ada. Siapa? Ketika dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Tadi kan cuma assalamualaikum doang. Baik kan? Assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang lebih baik? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang lebih baik dari itu? Ada. Ketika disempurnakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih baik. Kenapa? Nabi sudah berikan nilainya. Assalamualaikum asyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thalathun. Kata Nabi, kalau kamu mengucapkan assalamualaikum saja 10 nilaimu. Kalau engkau ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20 nilainya. Kalau engkau ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thalathun 30 nilaimu. Mana yang lebih baik? 10 atau 30?
Anak kecil juga tahu kalau 30 lebih banyak. Betul Pak? Makanya kalau ketemu tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ketemu orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjangan Ustaz. Saking kepanjangannya disingkat kum. Dijawab lagi lam. Udah nggak beres ini kalau salam begitu. Sama dengan kalau lebaran tuh. Harusnya kan mohon maaf lahir batin, disingkat. Lahir batinnya begitu. Apa maknanya? Jangan suka disingkat. Ya, kita suka sekali kita menyikat-nyikat kayak begitu. Lebaran lahir batinnya, lahir batin, lahir batin. Apa yang lahir batin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau jangan sampai disingkat AWW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking malasnya ngomong AWW, AWW. Alhamdulillah. Agama itu jangan suka disingkat-singkat. Ya. Tip. Jadi itu lebih baik. Nah, saya tanya lagi, kalau ada orang setiap bertemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setiap bertemu dengan orang sempurna salamnya, baik tidak? Baik. Ada nggak yang lebih baik dari itu? Ada nggak lebih baik, Pak? Hah? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berikan senyumnya, dia keluarin uangnya, dia kasih tuh orang. Wah, itu lebih baik lagi, luar biasa. Betul nggak Pak? Ya, iya, nyenengin orang. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu 'alal muslim, kata Nabi. Amal yang sangat dicintai oleh Allah ketika engkau berikan atau ketika engkau membuat saudaramu senang. Amal yang paling dicintai oleh Allah, membuat saudara kita senang. Membuat dia tersenyum, Pak, itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kalau ketemu orang paling tidak kita senyum, bikin orang tersenyum, senang lihat kita, itu pahalanya besar. Ini ketemu orang kagak pernah senyum, Masya Allah. Ada nggak begitu tuh, Pak? Kalau saya tanya sekali nggak ada yang jawab, saya pulang nih. Udah mulut ditutup semua lagi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan senyum kepadanya. Itu lebih baik, luar biasa. Ya, makanya yang ditanyakan oleh dia kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, seperti apa orang-orang beriman yang terbaik itu? Bukan hanya sekedar baik, tapi yang terbaik. Tapi hebatnya jawaban Nabi Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, ahsanuhum khuluqan. Orang-orang beriman yang terbaik itu adalah orang-orang beriman yang terbaik akhlaknya. Gini Pak, kalau kita melihat orang beriman, itu pertama kali yang kita lihat apanya kira-kira? Kalau membuktikan dia orang beriman gitu. Kalau kita, saya rasa melihat orang beriman itu pertama kali kesan kita ketika kita melihat amalnya, betul tidak? Melihat ibadahnya. Ini Nabi SAW ketika ditanya tentang orang beriman yang terbaik, Nabi jawabnya akhlak, bukan ibadah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat dalam ayat Allah dalam surah Al-Muluk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba lihat dalam ayat itu, Allah menilai seseorang amalnya atau akhlaknya. Pak, dalam ayat tadi itu Allah menilai seseorang itu amalnya atau akhlaknya. Ahsanu amala itu apa artinya? Amal yang terbaik. Jadi kalau kita melihat ayat ini, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mati dan hidup itu supaya apa? Supaya menguji kamu, kata Allah, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ini seakan-akan Allah melihat seseorang itu dari amalnya. Tapi kalau Nabi menilai seseorang itu dari akhlaknya, gimana tuh Pak? Ya, karena ini sudah diam semua, jadi kita akhiri saja kajian kita sampai di sini. Ya,
Jadi yang dilihat oleh Nabi itu akhlaknya, Masya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala amalnya ahsanu amala, tapi Nabi SAW ahsanuhum khuluqan. Harusnya nih Nabi itu jawabnya, bukan harusnya. Kalau menurut kita nih, ketika ditanya siapa orang-orang beriman yang terbaik itu ya Rasulullah, harusnya Nabi jawabnya orang-orang yang amalnya yang terbaik. Itulah orang beriman yang terbaik, harusnya. Betul tidak, Pak? Tapi Nabi jawabnya adalah akhlaknya yang terbaik. Kenapa Nabi bisa jawab begitu? Adakah pertentangan antara jawaban Allah dengan Nabi? Tidak. Kenapa tidak? Karena kalau Allah bicaranya adalah proses. Kalau Nabi SAW dalam hadis ini bicaranya adalah hasil. Nyambung gak maksudnya, Pak? Allah bicara proses, makanya Allah selalu menilai seseorang itu dari proses, bukan hasil. Kita jangan salah nih, ya. Bukan saat kita belajar Quran nih, Pak. Saat kita belajar Quran itu Allah tidak melihat hasilnya, tapi yang dilihat oleh Allah proses kita belajar itu. Kalau hasilnya siapa yang bertanggung jawab? Allah yang tanggung jawab hasilnya. Sama dengan dakwah ini. Dakwah ini yang dilihat oleh itu prosesnya, bukan hasil. Lihat Nabi ketika diingatkan oleh Allah, fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir, kata Allah. Ketika Nabi menginginkan dakwahnya itu langsung berubah orang setiap kali didakwahi, apa kata Allah? Fadzakir innama anta muzakkir, berilah peringatan, kata Allah, sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, enggak ada kemampuanmu untuk merubah mereka. Dilihat oleh Allah itu prosesnya yang paling penting. Kalau hasilnya Allah, ya. Makanya Nabi SAW kalau di sini dilihat oleh Nabi adalah hasil. Kalau Allah proses. Kenapa saya bilang hasil? Nabi melihat di sini. Ketika Nabi SAW menjawab orang beriman yang terbaik itu adalah akhlaknya yang terbaik. Karena akhlak itu adalah proses dari apa, Pak? Ibadah. Akhlak itu proses dari amal. Akhlak itu buah dari ibadah. Akhlak itu buah dari amal. Makanya Nabi jawabnya dengan akhlak. Nah, ini sama dengan bahasa kita, Pak. Bahasa Indonesia. Kita ini bahasa Indonesia sama. Kita tuh selalu bicara itu hasil, bukan proses. Sekarang ini saya tes. Istri kita di rumah masak nasi. Bapak tanya sama istri kita lagi masak nasi, Ibu lagi masak apa? Apa jawaban istri kita? Pak, kira-kira istri kita jawabnya apa? Kalau kita ini lagi masak nasi nih, kita tanya, Bu lagi masak apa? Jawabannya apa kira-kira? Hah? Masak nasi. Betul tidak? Padahal kalau masak nasi itu jadinya apa? Hah? Bubur. Nasi dimasak. Tapi itulah jawabannya. Langsung hasil jawabannya. Hasilnya nasi. Padahal prosesnya apa yang dimasak? Beras. Yang benar itu kalau ditanya, masak apa? Yang benar apa? Masak beras, maka jadinya nasi. Itu bahasa Indonesia begitu, Pak. Sama dengan bahasa Nabi. Nabi itu Nabi SAW bicara hasil. Sama dengan kita. Ya, yang kita jawab itu selalu hasilnya. Nasi, masak apa? Masak nasi. Prosesnya nggak disebutin. Padahal prosesnya masak beras, jadilah nasi. Atau ketika Bapak naik ke Bandung, naik bis Bekasi Bandung, PP. Singkatan apa PP? Hah? Apa, Pak? Pulang pergi, nggak ada pergi pulang. Pasti itu PP, pulang pergi. Padahal yang benar itu apa? Pergi pulang. Di mana-mana orang pergi dulu baru pulang. Tapi kita selalu yang jawabnya hasil dulu, pulang dulu kita jawab baru pergi. Kenapa? Sudah otomatis kalau orang sudah pulang pasti habis. Begitu maksudnya.
Nah, bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Nabi. Makanya kita bangga jadi orang Indonesia. Bahasa kita sama dengan bahasa Nabi. Ya. Betul tidak, Pak? Makanya NKRI harga mati. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah SAW ketika ditanya, jawabannya bukan amal atau ibadah, tapi jawaban Nabi adalah akhlak. Kenapa? Karena akhlak adalah merupakan buah dari ibadah, buah dari amal. Jadi Nabi tidak lagi bicara tentang amal, tapi Nabi bicara tentang akhlak. Orang mukmin yang terbaik, kata Nabi, adalah akhlaknya yang terbaik. Luar biasa. Lalu yang kemudian ditanya lagi Rasulullah SAW dalam hadis ini, qala fa ayyul mu'minina aqyas. Lalu dia tanya lagi kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapa orang-orang mukmin yang paling cerdas? Yang paling cerdas. Kalau tadi yang paling baik, yang terbaik, ini yang ditanyakan yang paling cerdas. Sama dengan jawaban tadi, kenapa dia tanyakan mukmin yang paling cerdas? Karena semua mukmin itu pasti cerdas. Tapi di antara mereka pasti ada yang lebih cerdas. Siapa yang mukmin yang paling cerdas itu? Dijawab oleh Nabi SAW, aksaruhum lil mauti zikra. Orang mukmin yang paling cerdas itu, kata Nabi, adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat mati. Itu paling cerdas. Orang mukmin yang paling banyak mengingat mati, itulah mukmin yang paling cerdas. Ya. Dan di antara mereka yang paling cerdas itu siapa yang paling baik? Nabi SAW mengatakan, dan yang paling baik di antara mereka adalah lima ba'dahu isti'dadan, yang sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Itulah yang terbaik. Di antara mereka yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak ingat matinya. Dan yang paling baik di antara mereka yang paling banyak ingat mati itu adalah yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu. Bukan hanya sekedar ingat banyak mati doang, tapi dia juga persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Itulah yang tercerdas. Ulaika aqyas, kata Nabi. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Baik. Baik. Karena kematian itu adalah awal dari kehidupan akhirat. Begitu dia meninggal, selesai kehidupan dunia, maka dia akan hidup di kehidupan akhirat. Makanya selalu disebutkan tentang kematian, karena mati itu mengawali di kehidupan akhirat. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis, beliau itu kalau mengingat mati itu setiap kali bertemu dengan kuburan selalu menangis. Dan nangisnya itu nggak tanggung-tanggung, hatta yabulla lihiyatahu. Utsman itu kalau melihat setiap kali kuburan siapa aja, pokoknya setiap kali bertemu kuburan, lihat dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang diceritakan oleh Al-Hani. Hani itu adalah ininya dia, pendamping, pembantu dia. Al-Hani itu pembantunya dia, kemana saja ikut bersama dengan Utsman. Itu Utsman bin Affan setiap kali bertemu dengan kuburan selalu nangis. Kuburan siapa aja pokoknya. Dan nangisnya nggak tanggung-tanggung, kata pembantunya ini. Apa? Hatta yabulla lihiyatahu, sampai jenggotnya yang tebal itu dibasahi oleh air matanya. Kalau Utsman, kenapa seperti itu? Utsman mengatakan, innal qubra awwalu manazil min manazilil akhirah. Sesungguhnya kenapa Utsman itu selalu menangis setiap kali bertemu kuburan? Karena Rasul mengatakan kubur itu adalah merupakan pintu dari akhirat. Makanya kematian itu masuk kubur, inilah pintu akhirat kita. Makanya kita perlu mempersiapkan itu. Ya. Makanya orang yang cerdas itu mempersiapkan dirinya untuk kematian itu. Karena begitu mati selesai aktivitas dunianya. Allahu a'lam bishawab. Baik ya. Kita bahas dulu yang pertama tentang akhlak. Karena Nabi sebutkan dalam hadis ini, orang yang paling baik, mukmin yang paling baik itu adalah yang paling baik akhlaknya.
Ya, akhlak. Saya ingin tanya dulu ke kita. Apa bedanya antara akhlak, etika, dan moral? Akhlak, etika, moral. Sama atau tidak? Beda. Namanya juga beda. Etika, akhlak, moral. Udah beda. Apa bedanya antara etika, antara akhlak, etika, dan moral? Para ulama mengatakan kalau akhlak itu tolak ukurnya Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Itu akhlak. Jadi kalau ada perilaku seseorang itu yang berdasarkan tolak ukurnya adalah Al-Quran dan sunnah, ini disebut dengan akhlak. Kalau etika itu tolak ukurnya pemikiran dan akal. Kalau menurut akal atau pemikirnya baik, dia lakukan. Itu etika, dia punya etika berarti. Nah kadang-kadang etika itu bertentangan dengan akhlak. Karena belum tentu sama pemikiran akal itu dengan Al-Quran dan hadis. Dan harusnya akal atau pemikiran itu yang disamakan dengan Al-Quran dan sunnah. Moral apa moral? Moral adalah norma-norma di tengah-tengah masyarakat kita ya, atau kebiasaan masyarakat yang baik menurut mereka, itu namanya norma. Maka kadang-kadang juga norma itu bisa bertentangan dengan akhlak atau Al-Quran dan sunnah. Itu akhlak, itu bedanya. Tapi semuanya perilaku semua. Perilaku semua. Akhlak itu perilaku, moral perilaku, etika juga perilaku. Hanya tolak ukurnya, orientasinya yang berbeda-beda. Iya, untuk memperbaiki akhlak. Ya, nanti kita akan sampai kepada situ. Makanatul akhlak. Apa sih kedudukan akhlak itu dalam Islam? Tapi sekarang ini pemahaman tentang akhlak dulu. Itu bedanya akhlak, etika, dan moral. Ya, udah habis waktunya. Jadi apa yang dimaksud dengan akhlak? Apa definisi akhlak para ulama? Saya menyimpulkan dari pendapat para ulama, akhlak itu adalah fal khalqu. Akhlak itu adalah sikap yang tertanam dalam diri seseorang. Nih yang disebut akhlak nih. Sikap yang tertanam dalam diri seseorang, yang melalui itu muncullah perilaku baiknya dengan mudah. Perilaku baiknya muncul dengan mudah, ya, tanpa membutuhkan pertimbangan atau membutuhkan pemikiran. Jadi gini Pak, akhlak itu adalah ketika dia melakukan sesuatu, spontanitas melakukan sesuatu, ya, tanpa dia lagi tanpa memikir atau tidak lagi butuh pemikiran dan pertimbangan untuk melakukan itu, spontanitas gitu. Itu namanya akhlak. Makanya sering disebut dengan matinul khuluq. Matinul khuluq itu sesuatu yang sudah tertanam dalam dirinya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, spontanitas gitu munculnya, nggak mikir-mikir lagi gitu maksudnya. Kalau etika masih bisa. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah pemikiran dan akal. Ketika ia melakukan sesuatu, dia mikir dulu nih, ini kira-kira baik atau enggak. Itu etika. Tapi kalau akhlak, dia tidak lagi butuh pemikiran. Kalau yang baik itu langsung spontanitas dilakukan. Contoh orang kecelakaan di jalan. Orang yang berakhlak itu, dia tidak akan pernah memikirkan ini orang siapa, dia ini agamanya apa, orangnya siapa dan kenapa. Itu orang berakhlak langsung dibantu sama dia tanpa butuh pemikiran dan pertimbangan. Itu orang berakhlak. Tapi kalau orang beretika, dia akan mikir dulu, ini kalau saya bantu, ini muslim apa bukan, orang benar apa enggak. Itu orang beretika. Kalau dia bantu berdasarkan atas pemikiran atau akalnya dia itu, dia bantu orang itu, berarti ini orang yang membantu dia itu orang yang beretika. Paham maksudnya Pak? Kalau nggak paham nggak apa-apa, saya ulang lagi dari awal juga saya ulang lagi. Itu namanya beretika. Tapi dia butuh dulu pemikiran untuk bantu orang itu. Oh, ini dipikirin dulu sama dia. Begitu ada orang kecelakaan, orang udah mau mati itu orang, dan mikir dia, ini kira-kira saya bantu nggak ya? Ini kalau saya bantu nih agamanya apa nih orang nih? Nah ini orang, kalau dia bantu orang itu berarti etikanya baik dia.
Tapi kalau akhlak, dia tidak lagi membutuhkan pemikiran dan pertimbangan apa-apa. Dilihat orang itu dalam kondisi seperti itu, dia langsung bantu. Kenapa? Akhlak sudah tertanam dalam dirinya yang baik itu. Paham nggak maksudnya? Kalau nggak paham saya ulang lagi. Jadi akhlak itu kan, saya ulang lagi nih kalau begini. Ya. Taib. Kalau moral secara masyarakat, norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat atau adat istiadat, norma-norma masyarakat. Makanya disebutkan akhlak itu sesuatu yang tertanam dalam jiwanya, sifat yang sudah tertanam dalam jiwanya, maka dengan itu muncullah perilaku kebaikan itu dengan mudah, tidak lagi membutuhkan pemikiran dan pertimbangan, langsung dia lakukan. Itu namanya akhlak. Nah, kalau orang berakhlak itu, seorang mukmin yang berakhlak itu kelihatan sekali. Dalam segala sesuatu itu dia tidak lagi butuhkan, pokoknya itu kebaikan dia lakukan. Dan masuk orang mukmin yang berakhlak, begitu keluar dari masjid, dia lihat sesuatu sampah di jalan, di situ dia lihat, langsung dia ambil. Itu namanya orang yang akhlak. Kalau orang yang beretika, dia mikir dulu. Ini kalau saya ambil, kalau nggak saya ambil, kira-kira ada yang ambil nggak nih? Begitu. Kan ini masjid ada marbotnya, nggak usah lah. Berarti orang tuh nggak beretika. Kenapa? Nggak jadi dia ambil. Kalau dia ambil sama dia, hasil pemikiran dia ambil bahwa kalau saya ambil ini jadi bersih. Berarti dia orang yang beretika. Orang yang berakhlak, dia nggak mikir apa-apa, langsung dia ambil, dibuang ke tong sampah. Itu orang berakhlak. Itu namanya matinul khuluq. Paham nggak Pak? Paham ya? Ya elah, susah amat ya. Begini apa begini gitu. Ya pokoknya begitulah. Nah, itulah akhlak. Nah, makanya yang ditanyakan oleh dia kepada Rasulullah SAW tentang akhlak orang mukmin itu, akhlaknya itu tidak lagi butuh pertimbangan dan akal dalam melakukan kebaikan itu. Kenapa? Sudah tertanam dalam dirinya kebaikan-kebaikan itu. Sudah tertanam. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Makanya Nabi itu akhlaknya luar biasa. Khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Semua orang mengakui, bahkan orang kafir pun mengakui tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Orang kafir itu awalnya Pak senang dengan Nabi, senang dengan Rasulullah SAW. Sebelum Nabi melarang mereka untuk menyembah berhala, semua orang-orang kafir suka kepada Nabi SAW. Mereka benci kepada Nabi ketika saat Nabi memulai, mereka dilarang untuk menyembah berhala, baru mereka marah kepada Nabi. Tapi secara kemanusiaan, nah itu sama begitu. Tapi secara akhlak Nabi itu semua, bahkan orang kafir pun menyukai Rasulullah SAW. Makanya Nabi itu dikasih gelar apa oleh orang kafir? Al-Amin. Al-Amin itu kan orang kafir yang ngasih. Dipercaya. Karena Nabi itu orang luar biasa jujur, baik, luar biasa. Orang beriman yang baik akhlaknya, kalau ketemu orang nggak mikir-mikir lagi, langsung senyum. Orang beriman terbaik Pak. Nggak, nih saya senyum apa nggak sama orang ini nih? Mikir dulu, itu berarti orang beretika berarti. Kalau dia senyum, habis dia mikir, nih kira-kira saya senyum nggak kalau ketemu dia nih? Dia mikir tuh. Begitu dia senyum, berarti ini orang beretika. Tapi kalau dia nggak senyum, habis mikir begitu, berarti dia nggak beretika. Tapi orang beriman, setiap kali bertemu orang, nggak pakai mikir-mikir, langsung senyum. Tapi kalau ketemu orang, saking berimannya nggak ada orang juga senyum-senyum juga. Nah, itu gila namanya. Itu orang beriman Pak. Jadi orang beriman tuh akhlaknya luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam dirinya. Tidak lagi butuh pertimbangan, akalnya, pemikiran untuk melakukan kebaikan itu. Sudah ada, muncul spontanitas dari dirinya. Masya Allah. Makanya itulah orang. Dan itu buah dari apa? Buah dari ibadah. Taib, nanti kita lanjutkan lagi. Udah mau habis waktu, udah mau komat. Taib ya. Nggak ada pertanyaan kan? Nanti kalau ada yang mau bertanya, langsung aja ya Taib. Kenapa? Taib, akhlak dikaitkan dengan akidah. Itu tadi yang saya katakan bahwa akhlak itu buah dari akidah. Akidah itu buahnya dari akhlak. Karena akidah itu adalah keimanan kepada Allah. Nanti akan kita masuk ke situ. Nabi Muhammad SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ini otomatis. Otomatisnya apa? Orang kalau kata Nabi, kalau semakin sempurna imannya, semakin baik akhlaknya.
Otomatis kalau ada orang semakin rajin sholat tapi semakin sombong, semakin pelit, sholatnya dipertanyakan. Serius nih saya ngomong nih. Rajin baca Quran tapi nggak pernah senyum ketemu orang, baca Qurannya dipertanyakan. Benar apa kagak? Kenapa? Harusnya ibadah itu hasilnya apa? Akhlaknya keluar, kelihatan. Harusnya begitu. Semakin rajin sholat malam, semakin pelit, dipertanyakan sholat malamnya. Semakin rajin puasa, semakin sombong. Ada nggak, Pak? Ah, nggak ada. Di sini nggak ada. Semuanya di sini insya Allah baik-baik semua. Tapi di tempat lain, di Regensi namanya. Ini kan Harapan Baru. Regensi itu masih jauh di sono. Nggak beda. Itu namanya akhlak. Kenapa? Akhlak itu buah dari ibadah. Syekh Sulaiman mengatakan begini, jangan tertipu dengan penampilan seseorang ketika saat beribadah kepada Allah, seakan-akan begitu dekatnya dia dengan Allah, tapi hubungannya dengan orang lain tidak baik. Kata Syekh Sulaiman mengatakan apa? Itu dia ibarat air dan minyak dalam satu gelas. Pernah nggak ngelihat air dalam minyak dalam satu gelas, Pak? Nyatu apa enggak? Kagak. Seakan-akan begitu dekatnya dia dengan Allah, padahal sesungguhnya dia jauh dari Allah. Kenapa? Karena ibadahnya tidak berbuah dengan akhlaknya dia. Harusnya berbanding lurus. Makanya Nabi mengatakan begitu, semakin sempurna iman seseorang, semakin baik akhlaknya. Itu otomatis, nggak bisa dipisahkan. Antara akhlak dengan iman itu nggak bisa dipisahin. Akhlak dengan ibadah nggak bisa dipisahin. Semakin rajin ibadahnya, semakin murah senyum, semakin ramah, semakin tawadu, semakin pemurah orangnya. Itu namanya ibadah yang benar, dan buahnya adalah akhlaknya dia. Harusnya begitu. Kalau saya ngomong terus tambah panjang lagi nih. Udah ya. Ya, baik. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Ya, pekan depan insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.